Bapak Ibu, seperti apa yang telah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, di samping takwa merupakan sebaik-baik bagian bagi kita umat Islam untuk tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan kita di hadapan Allah, maka takwa juga merupakan sebaik-baik modal dan bekal utama kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rukun keluarga, sidang jamaah walimatul urs yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka menyaksikan sekaligus memberikan doa restu kepada anak kemanakan kita yang alhamdulillah pada hari ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pasangan suami istri. Besar harapan kita Bapak Ibu, semua kita berharap mudah-mudahan anak kemanakan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat rumpun keluarga yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan terkait persoalan pernikahan, bukan hanya kepada kedua mempelai tapi kepada segenap semua kita yang hadir di tempat ini, khususnya kepada diri saya pribadi. Magai nasabah, pernikahan ini sesungguhnya bukanlah tujuan. Berapa banyak manusia yang menjadikan pernikahan sebagai sebuah tujuan, maka akhir dengan sebuah perceraian. Akan tetapi Bapak Ibu, pernikahan ini adalah wasilah, jalan untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Wa min ayatihi, maka Allah taala di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Agar tujuannya litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan ketenangan. Maka yakin dan percaya orang yang sudah menikah pasti ada ketenangan di dalam hatinya. Kalau ada Bapak Ibu yang belum menikah, maka jangan pernah mendapatkan ketenangan, karena salah satu syarat untuk mendapatkan ketenangan kata Allah ketika kita sudah menikah. Tapi kalau kita sudah menikah, tapi ternyata Allah masih baru memberikan ketenangan di dalam hati kita, coba-coba nikah sekali lagi. Litaskunu ilaiha, maka Allah akan memberikan nikmat ketenangan bagi orang yang sudah menikah. Dan saya yakin inilah yang dirasakan oleh kedua pasangan calon suami istri yang duduk di hadapan kita pada siang hari ini. Wabil khusus kepada suami dan kepada semua suami yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Apa makna pemimpin di sini Bapak Ibu? Ulama telah menjelaskan kepada kita makna daripada qawwam adalah yang pertama ar-riayah. Apa yang dimaksud dengan ar-riayah? Ar-riayah artinya selalu memberikan perhatian kepada istri. Jadi kepada segenap suami yang hadir di tempat ini, tugas kita sekarang adalah sebagai seorang qawwam, pemimpin, adalah memberikan perhatian lebih kepada istri. Jangan coba-coba memberikan perhatian lebih kepada istri tetangga. Karena ada teman yaitu suami, kalau istri tetangga luar biasa perhatiannya.
Sementara kalau istrinya di rumah luar biasa cueknya. Ini yang salah. Makna daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang pertama dari ar-riayah, memberikan perhatian. Perhatikan istri tak. Kalau kurang cantik istri tak, kasih uang supaya istri tak mampu beli skincare, supaya kelihatan cantik. Walaupun hasilnya muka putih, leher hitam. Isengadeta. Ar-riayah, berikan perhatian. Karena salah satu penyebab kenapa istri sering marah-marah, karena kurang mendapatkan perhatian daripada seorang suami. Jadi ini sekedar rumus bagi bapak-bapak dan juga kepada suami daripada kiai muda yang hadir bersama kita, bahwa sesungguhnya kalau itu istri tak sering marah-marah, coba-coba ruqyah. Panggilkan Ustadz ruqyah. Bisa jadi itu istri tak ada jinnya, makanya sering marah-marah. Kalau sudah di ruqyah dan ternyata itu istri tak masih sering marah-marah, coba-coba bapak ibu kasih rupiah. Bagaimana ibu, mau di ruqyah atau rupiah? Rupiah. Dengar pak, rupiah. Kasih rupiah istri tak supaya tidak marah-marah. Ar-riayah, berikan perhatian. Kemudian yang kedua, makna daripada qawwam, pemimpin, adalah al-himayah. Apa itu al-himayah? Al-himayah adalah berikan perlindungan. Perlindungan yang saya maksud di sini adalah ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga istri, jaga anak, jaga keluarga dari siksa api neraka. Makanya tugas seorang suami adalah senantiasa membimbing istri untuk menuju ke jalan surga. Jangan bimbing istri menuju ke jalan neraka. Apa makna daripada membimbing istri ke dalam surga? Bagaimana kita menjadi seorang suami contoh terbaik di dalam rumah. Bagaimana istri kita ajarkan untuk dekat dengan Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna daripada qawwam adalah al-islah. Apa itu al-islah? Al-islah bermakna memperbaiki. Perbaiki diri tak, perbaiki istri tak, perbaiki anak dan keturunan tak. Perbaiki akhlaknya, karena sesungguhnya akhlak adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di hadapan Allah. Baginda Rasulullah diutus ke permukaan bumi bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian yang kedua, khusus kepada ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, sesungguhnya tugas ibu-ibu itu cuma dua. Jadi tabe yaroman nasue, bukan tugas istri. Aroma sesae tania makada tugasna istri. Tania tugasna beneta. Membersihkan rumah bukan tugasnya istri. Tugas istri itu cuma dua. Aga yaro, pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua taat kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi aku nasuruh kilakai tak manasuki. Jadi kalau nasuruh suami tak memasak, kalau nasuruh suami tak mencuci ki. Karena mencuci atau memasak meskipun bukan tugas tak, tapi sebagai bentuk ketaatan kita kepada seorang suami. Barang siapa seorang istri yang senantiasa memasak, jangankan memasak nasi, memasak air saja untuk membuatkan kopi kepada suaminya, maka selama air itu mendidih dan berapa banyak uap yang keluar dari air yang panas itu, maka sebanyak itu dosanya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa seorang istri yang mencuci, seberapa banyak perasan air yang dia peras dari hasil cuciannya itu, maka sebanyak itulah dosa-dosa yang telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang istri adalah seseorang yang amat sangat mudah masuk surga. Istri itu pertama cukup dia sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan,
kemudian setelah itu menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan mereka masuk surga lewat pintu manapun yang mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat rumpun keluarga sidang jamaah walimatul urs yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap mudah-mudahan yang sudah mendapatkan jodohnya pada siang hari ini, kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang bahagia bukan hanya di dunia ini, tapi insya Allah kebahagiaan itu dan kebersamaan itu akan terus terjaga sampai kepada surganya Allah. Dan bagi mereka, bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mungkin sampai dengan saat ini belum dipertemukan jodohnya, kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan jodoh terbaik baginya di dunia ini dan jodoh terbaik baginya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.